Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Masailul Jahiliyah, tradisi atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, di pertemuan sebelumnya kembali saya ingatkan bahwa mempelajari dari Masailul Jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, ini dari perkara yang semakin memperkuat tauhid seseorang. Mengenal kejelekan yang merupakan lawan dari kebaikan itu sebagai penyempurna dari keislaman seseorang. Ya, mengenal kebiasaan buruk orang-orang Yahudi, mengenal tradisi-tradisi orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin, ini akan membuat keislaman kita lebih sempurna dengan cara menyelisihi mereka. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di masalah yang ke-78 bahwa di antara perangai atau kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya sekedar pengakuan, tidak ada pembuktian. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntut bukti dari mereka. Ya, kalau memang kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sejatinya mereka tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pengakuan tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kata Syekh hafizahullah taala, i'timaduhum 'alal amani al-kadhibah. Al-mas'alatu at-tasi'atu was-sab'un, masalah yang ke-79, tamannihimul amaniya al-kadhibata ka qaulihim lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah wa qaulihim lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Baik, masalah jahiliyah yang ke-79, ya. Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu adalah tamannihimul amaniyal kadhibah. Mereka adalah orang yang berangan-angan, ya, dengan angan-angan yang palsu. Ya. Jadi ketahuilah, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka berangan, ya, bercita-cita akan sesuatu, tapi itu hanya sekedar angan-angan. Ya, mereka tidak lakukan, mereka tidak kerjakan, hanya sekedar apa? Angan-angan. Ya. Tamanni al-kadhiba, angan-angan palsu,
Ya, bahasa lainnya adalah apa? Harapan palsu. Jadi mereka mengharap sesuatu, tapi harapannya itu hanya harapan dusta, palsu. Ya, nah, seperti dalam ayat Allah berfirman menyebutkan tentang ucapan mereka. Apa kata mereka? Lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda. Ya, kita ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, hari-hari tertentu saja. Ya, ini sebentar akan dijelaskan di bawah oleh Syekh Hafizahullah, bahwa maksud mereka kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari tertentu sebentar saja, ya, yaitu pada saat mereka menyembah kepada al-ijil, menyembah kepada hewan. Jelas ya? Jadi akan dijelaskan oleh Syekh apa makna dari ucapan mereka ini. Yang itu perhatikan ya, mereka pastikan dirinya, ya, bahwa mereka kalaupun disiksa, siksaan Allah untuk mereka itu sementara. Ya, ini apa? Angan-angan namanya. Taib. Ucapan mereka yang lain Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan ini semuanya dalam Al-Baqarah ya. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya. Kata mereka, tidak ada yang akan masuk surga kecuali hanya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara. Ya. Nah, ini ucapan mereka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Angan-angan semuanya. Tidak ada yang akan masuk surga kecuali dari kalangan Yahudi. Orang Nasara juga mengatakan tidak ada yang akan masuk surga kecuali dari kalangan Nasara. Hanya klaim. Ya. Di kelanjutan ayat ini Allah katakan apa? Tilka amaniyuhum. Ya, mereka itu hanya sekedar angan-angan. Ya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, ya, datangkan buktinya kalau kamu memang jujur. Ya, karena ya, angan-angan itu tidak ada apa? Tidak ada gunanya. Taib. Kita baca keterangan dari Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih hafizahullah taala. Kata beliau, al-yahudu wan nasara ya'tamiduna 'ala al-amaniya 'ala al-amani al-kadhibati. Orang-orang Yahudi dan Nasara mereka bersandar, ya, mereka berpegang di atas angan-angan yang dusta, harapan palsu. Wa yatamannawna 'ala Allahil amani, mereka berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang dusta. Kama dzakarallahu ta'ala anhum annahum qalu, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka, kata mereka, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudatan. Ya, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hitungan hari saja. Ya, hiya ayyamu ibadatihim lil ijil bi za'mihim. Ya, menurut sangkaan mereka, ya, mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari, kata Syekh, ya, yaitu pada hari mereka beribadah kepada al-ijil, ya, sapi itu. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam surah Al-A'raf disebutkan, dalam surah yang lain disebutkan tentang mereka, orang-orang Yahudi. Ya. Di antaranya misalnya Allah berfirman, innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan al-ijl, ya, sebagai sesembahan, mereka akan mendapatkan ghadabun min rabbihim, murka Allah taala, dan mereka akan mendapatkan apa? Kehinaan dalam kehidupan mereka. Jadi, ya, makna dari ayat ini, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari. Beberapa hari ini, kata mereka, ya, menurut sangkaan mereka, yaitu di hari tatkala mereka menyembah kepada apa? Al-ijil, berhala ini. Hanya itu saja. Taib. Faradallahu alaihim biqaulihi, maka Allah Ta'ala membantah mereka. Apa kata Allah? Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun.
sampaikan ya Muhammad, ya, apakah kalian, ya, wahai orang-orang jahiliyah ini yang ngaku-ngaku ini, yang berangan-angan ini, tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali sebentar saja. Kata Allah, sudahkah kalian menerima perjanjian? Iya, sudahkah kalian menerima janji dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Paham maksudnya? Jadi maksudnya kenapa kalian mengatakan kita tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari? Allah katakan, apakah ada perjanjian? Iya. Sudahkah kamu membuat janji antara Allah sehingga kamu menyangka bahwa Allah tidak akan apa? Mengingkari janjinya? Ya, antaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah, kalian ini berucap sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Ya. Jelas ya? Kalian berucap, ya, sesuatu, mengaku-ngaku, berangan-angan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Ya. Terus bagaimana yang bukan angan-angan itu? Kata Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tentu siapa yang berbuat sayyi'atan, melakukan dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, dosa-dosanya itu diliputi dirinya, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu, ya, penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah Ta'ala membantah mereka ketika mengatakan, orang-orang jahiliyah mengatakan kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya sebentar saja, beberapa hari saja. Ya, Allah katakan, siapa yang bilang? Ya, siapa yang bilang? Bahkan kata Allah, siapa yang berbuat kejelekan, ya, dosa meliputi dirinya, maka mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Artinya apa? Kalau seseorang itu ingin selamat dari neraka, tidak cukup dengan apa? Dengan angan-angan. Iya. Kalau orang ingin masuk ke dalam surga Allah, tidak cukup sekadar apa? Pengakuan. Tapi butuh apa? Butuh amalan. Ya, makanya Allah sebutkan bala man kasabah, siapa yang berbuat. Ya, jadi surga, ya, seseorang akan masuk ke dalam surga, seseorang akan terhindar dari neraka. Ini perlu apa? Perlu pengamalan. Ya, makanya untuk umat Islam, Nabi sendiri yang menyebutkan, ya, umat Islam itu adalah umat yang tidak dididik di atas apa? Angan-angan. Ya, mau masuk surga, ingin selamat dari neraka, beramal. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya, beramal. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Ya, para sahabat heran, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Ya, itu kan logikanya ya. Siapa yang tidak mau bernikmat-nikmat di dalam surga? Ya, kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, siapa yang taat kepadaku, itulah orang yang akan masuk surga. Tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Ya, berarti angan-angan itu tidak apa? Tidak ada nilainya. Angan-angan itu sesuatu yang apa? Yang tidak ada manfaatnya. Ya, jelas ya? Taib. Kemudian kata Syekh di sini, fahadha raddun ala qaulihim lan tamassana an-naru illa ayyama ma'dudah. Allah sudah membantah mereka. Jadi ketika mereka membuat pernyataan bahwa kita ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa saat saja, Allah bantah mereka. Ya, apakah kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Tidak, itu salah. Taib. Kama radda alaihim fi surati Ali Imran. Demikian pula Allah membantah mereka ini, orang-orang jahiliyah, dalam surah Ali Imran.
Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ya. Kata Syekh hafizahullah taala, Allah membantah mereka, ya, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang jahiliyah khususnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Kata Allah, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka bahagiannya dari Alkitab? Ya, mereka diberikan kitab Taurat. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Ya. Mereka menyeru, ya, diseru untuk apa? Kembali kepada kitab Allah, yaitu Taurat. Liyahkuma bainahum, agar menjadikan kitab tersebut sebagai hakim, ya, pemutus perkara di antara mereka. Ya, jadi Allah turunkan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi kitab Taurat, supaya kitab Taurat ini dijadikan sebagai apa? Hakim di tengah-tengah mereka. Ya, dijadikan sebagai pedoman, petunjuk hidup. Ya. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Allah katakan, kemudian segolongan dari mereka ini, mereka berpaling, tidak mau mengambil. Ya. Siapa yang berpaling ini? Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Di antara orang-orang yang berpaling dari kitab Taurat, mereka mengatakan apa? Kita ini tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya. Berarti ini namanya apa? Al-amani al-kadhibah, angan-angan palsu. Ya, harapan palsu. Taib. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Allah katakan mereka tertipu, ya, terpedaya, ya, dalam agama mereka pada perkara-perkara yang mereka ada-adakan. Ya, ini sifat orang-orang jahiliyah. Ya, sifat orang-orang Yahudi, sifat orang-orang Nasara. Ya. Sama ya dengan keadaan, ya, orang-orang Nasara sekarang. Ya, mereka ingin masuk surga tapi ingin bebas dalam kehidupan dunia ini. Antum lihat dari ajaran orang-orang Nasara sekarang. Ya, di antara mereka, ya, istilah dahulu pendeta, ya, kalau sekarang apa? Pastor, ya, atau paus. Ya, ketika mereka banyak melakukan dosa dalam kehidupannya, ini ajaran mereka orang-orang Nasara. Banyak melakukan dosa, ya, banyak melakukan apa namanya pelanggaran-pelanggaran, diakui ini dosa, ini pelanggaran-pelanggaran, ini bentuk maksiat kepada Allah. Tapi gampang mereka datang di pasturnya, mereka datang di pausnya, minta surat rekomendasi, dibayar. Setelah itu bebas. Ya, bayangkan, ini semua masuk dalam apa? Angan-angan. Ini semua tamannihimul kadhibah. Ya, apalagi keyakinan mereka, selama mereka sudah beriman kepada Nabi Isa, maka darah Nabi Isa, karena Nabi Isa ini disalib, menurut keyakinan mereka, darah Nabi Isa ini sudah menebus dari dosa-dosa mereka. Ini semua angan-angan. Ya. Ini semua adalah apa? Harapan-harapan palsu yang tidak ada gunanya. Ya. Secara logika saja tidak masuk akal. Ya. Jadi dalam ajaran mereka seperti itu. Selama seseorang beriman terhadap Nabi Isa, maka kematian Nabi Isa, darah Nabi Isa itu menggugurkan dari apa? Dosa-dosa mereka, sekalipun mereka melakukan apa? Pelanggaran dalam kehidupan dunia ini. Ya, Allah bantah mereka, tilka amaniyuhum. Itu semua hanya apa? Angan-angan belaka, tidak ada manfaatnya. Taib. Bahkan Allah katakan di sini, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka tertipu dalam agamanya. Ya, mereka tertipu dalam beragama. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumin la raiba fihi. Ya, bagaimana kalau mereka dikumpulkan? Kami mengumpulkan mereka, kata Allah, di hari yang tidak ada keraguan.
wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, dan setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Iya, jadi ada kata-kata apa? Kasabat. Iya. Kuncinya itu Allah akan membalas hambanya sesuai dengan apa? Perbuatan. Iya. Bukan orang. Iya, kita yang melakukan dosa, orang lain yang apa? Yang tanggung dosa kita. Wah, enak sekali. Tidak ada seperti itu. Iya. Dosa seseorang itu tanggungannya sendiri. Makanya kata Allah apa? Man amila shalihan falinafsihi. Siapa yang melakukan amalan soleh untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang melakukan dosa, dia sendiri akan menanggung akibatnya. Bukan dikatakan iya, walaupun saya berbuat dosa, ada Nabi Isa yang tanggung. Tidak. Ini semua apa? Al-amani al-kadhibah, angan-angan palsu. Taib. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Ini Allah langsung sebut tentang amani, angan-angan. Ini masih dalam surah, ini dalam surah An-Nisa. Iya. Jadi ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara membuat pernyataan-pernyataan itu tadi, kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa saat. Iya. Kemudian ayat yang lain, ya, kata mereka apa? Tidak ada yang akan masuk surga kecuali dari kalangan Yahudi. Orang-orang Nasara mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali dari kalangan Nasara. Ya, di ayat pertemuan kemarin ada lagi pernyataannya. Mereka katakan apa? Tidak ada yang dicintai oleh Allah kecuali siapa? Hanya kita saja. Ya, ini pernyataan orang-orang jahiliyah dahulu. Ketika mereka membuat pernyataan-pernyataan seperti ini, apa kata Allah? Laisa bi amanikum. Iya. Ya, bukanlah angan-angan kalian. Wala amani ahlil kitab, bukan pula angan-angannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Ya, itu tidak dianggap. Ya. Angan-angan kalian, angan-angannya ahlul kitab tidak ada artinya. Terus yang berarti itu apa? Kata Allah, may ya'mal su'an yujza bih. Perhatikan ini. Siapa yang beramal melakukan kejelekan, dia akan dibalas dengannya. Ya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan mendapati ya wali penolong ya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Sebaliknya, barang siapa yang beramal soleh baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, ya, dalam keadaan dia beriman, ya, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Mereka itu yang akan masuk apa? Surga, dan mereka tidak akan dizalimi. Itu dia. Ya, itu dia yang akan mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala beramal. Ya, olehnya itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini untuk beramal. Ya, memperbanyak amalan. Jangan kita banyak berandai-andai. Ya, jangan kita banyak berangan-angan. Ya. Mau baik, mau masuk surga, ingin selamat dari neraka, tapi tidak mau beramal. Ya. Malas melakukan ketaatan, malas belajar agama. Ya, mengaji saja tidak beres, misalnya. Bagaimana caranya? Ya. Seseorang ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, sementara dia tidak apa? Tidak berusaha dalam kehidupan dunia ini. Ya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau ini sedang kadih, bekerja keras, ya, dalam kehidupan dunia ini. Kita ini sedang bekerja, ya, sedang bekerja dalam kehidupan dunia ini, dan setiap usaha kita, setiap pekerjaan kita, kita akan jumpai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya, kita akan menjumpai. Maka sekali lagi, ya, berangan-angan, ya, untuk ingin mencapai, ya, keberhasilan, ya,
Ini adalah sifat orang-orang jahiliyah dahulu dari kalangan ahlul kitab. Itu kesimpulan. Saya ulang ya, berangan-angan ya untuk ingin mencapai keberhasilan, ini adalah sifat dari sifat orang-orang jahiliyah dahulu dari kalangan ahlul kitab. Taib. Dan ketahuilah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, angan-angan yang palsu ini termasuk godaan syaitan. Ya, siapa yang memiliki angan-angan ingin begini, ingin begitu, tapi tidak ada upaya, tidak ada usaha, ini godaan syaitan. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Wala udillannahum wala umanniyannahum. Ya, ini sumpah syaitan. Ya, betul-betul kami akan menyesatkan mereka. Ya, betul-betul kami akan membuat mereka amani, berangan-angan. Ya, berarti orang yang berangan-angan ini untuk ingin mencapai sebuah keberhasilan, ini dari apa? Godaan syaitan. Syaitan menggoda manusia supaya mereka punya apa? Angan-angan. Ya, maka siapa yang berangan-angan ingin mencapai keberhasilan, ketahuilah itu godaan apa? Godaan syaitan. Jangan seperti itu. Ya, sama misalnya ada sebagian kejadian ya dari kalangan kaum muslimin, mereka meyakini kalau dia sudah berguru kepada kiai fulan, maka dia akan selamat apapun yang dia lakukan. Karena dia belajar dari gurunya, dia mengatakan, guru saya mengatakan saya menanggung dosa-dosa kalian. Ada pengajaran seperti ini. Ya, untuk melihat di internet ada orang-orang yang membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Ya, belajar kepada guru fulan, kiai fulan, habib fulan, sudah bebas dia. Tidak ada seperti ini, semua angan-angan. Ya. Ada lagi orang kalau sudah mengaku dzurriyyah keturunan Nabi, bebas dia. Ya. Nah, ini juga angan-angan. Ya. Mengaku keturunan Nabi SAW itu tidak cukup. Memang betul itu kemuliaan, tapi ketika tidak mengikuti Nabi SAW, tidak mencintai sunnah beliau, ajaran beliau, ini angan-angan juga. Walaupun dia dzurriyyah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat ketika ayat turun, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'an. Ya. Wahai Al-Abbas, Nabi SAW memanggil pamannya. Ya. Wahai Abbas, saya tidak bisa menjamin engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keluarga Nabi. Ya. Demikian pula kepada bibinya, ya Safiyata, ya ammata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, saya tidak bisa memberikan jaminan kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi sendiri yang mengatakan. Iya. Bahkan kata Nabi SAW, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah, putri Nabi Muhammad, iya, kalau minta harta, minta kepadaku, tapi la ugni anki minallahi syai'a. Di hadapan Allah saya tidak bisa membela kamu. Ini putri siapa? Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kalau minta dunia, minta ke saya. Ya, tapi kalau di hadapan Allah, apa kata Nabi? Saya tidak bisa membela kamu sedikit pun. Iya, tahu-taunya datang orang belakangan mengaku keturunan, dikatakan berbuat apapun sudah bebas. Tidak ada seperti itu. Itu angan-angan. Jelas ya? Karena Nabi sendiri SAW tidak bisa menjamin dari apa? Keluarga beliau. Intinya, ya, seseorang itu yang dianggap adalah apa? Amalannya. Mau dia nasabnya, keturunannya bagus atau bagaimanapun, selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dianggap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi
atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwanya. Tapi ini kesimpulan dari apa yang kita sebutkan dari masalah yang ke-79. Di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka punya angan-angan palsu. Baik. Kemudian kata beliau di pembahasan berikutnya, al-mas'alatu ats-tsamanun, masalah yang ke-80 dari masailul jahiliyah, ittikhadu kuburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ini sudah pembahasan lain ya. Ya. Di antara sifat ini yang ke-80, di antara sifat dari sifat orang-orang jahiliyah dahulu, ya, dari tradisi mereka adalah mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ya, ini poin yang ke-80, 81, 82, 83 ini semuanya berkaitan tentang masalah kuburan dari sifat orang-orang jahiliyah. Taib. Kata Syekh hafizahullah taala, mimma alaihi ahlul jahiliyati min ahlil kitabi wa ghairihim, di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah khususnya dari kalangan ahlul kitab dan selain mereka adalah ittikhadu kuburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka menjadikan kuburan, ya, nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ya, sebentar akan dijelaskan oleh Syekh. Menjadikan kuburan nabi sebagai masjid ada dua maknanya. Ada dua maknanya. Makna yang pertama, dia bangun kuburan di atas masjid, ya, lalu dia sholat di masjid itu. Ini makna apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Makna yang kedua, dia bangun kuburan, dia tembok kuburan, setelah itu kuburan itu didatangi, berdoa dan meminta di situ, bahkan beribadah, berdoa. Ini juga makna membangun kuburan di atas masjid, dia menjadikan tempat ibadah. Paham ya? Saya ulang. Ya. Membangun atau menjadikan kuburan para nabi atau orang-orang soleh sebagai masjid, ada dua makna masjid di sini. Membangun kuburan, ya, menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Ada dua maknanya. Yang pertama tadi apa? Jadi ada pekuburan ini, ya, apalagi kuburan orang soleh, dianggap ini orang baik, maka dibangun di situ masjid, kemudian ditempati sholat. Ya. Ini makna apa? Membangun kuburan di atas masjid. Afwan, terbalik. Membangun masjid di atas kuburan. Ya, makanya kita dilarang untuk sholat di masjid yang ada apa? Kuburan di dalamnya. Jelas ya? Dilarang seseorang apa? Sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Nabi yang melarang. Kita akan sebutkan dalilnya. Makna yang kedua, ya, membangun masjid di atas kuburan adalah menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang didatangi. Ya. Jelas ya? Menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang didatangi. Orang berdoa di situ, minta hajat di situ. Ya. Kalau sebagian orang sekarang lebih parah lagi, bawa hewan ke sana untuk disembelih, nazar. Ya. Ini makna masuk dalam kategori atau sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Kita baca lebih lanjut. Wa hadza kana wa la yazalu 'indal yahudi wan nasara. Ya. Perbuatan seperti ini ada, ya, selalu ada dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa inda musyrikil Arab, bahkan ada dari kalangan orang-orang musyrikin dahulu, orang Arab. Wa indal muntasibina ilal islami mimman ya'buduna al-qubur wal adriha. Ini juga didapati, ya, terhadap sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, ya, dari kalangan orang-orang yang mendatangi kuburan. Al-adriha, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya. Wa ahlul kitabi hum awwalu man amila dzalik. Ahlul kitab
mereka adalah orang yang paling pertama merintis masalah ini. Antum lihat ya. Iya, sejarah yang tercatat di dalam sejarah kehidupan manusia, sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini adalah gara-gara apa? Kuburan. Gara-gara ekstrim, gulu berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Itulah di zamannya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dari zamannya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Maka di situ awal kali terjadinya kesyirikan. Ketika terjadi kesyirikan di waktu itu, dengan sebab mereka menjadikan kuburan orang soleh mereka sebagai masjid, diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, terjadilah kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Maka Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh, iya, kepada kaumnya, dan dia berdakwah selama 1000 tahun kurang 500. Bahasa ayat ya. Labitha fihim alfasanatin illa khamsina amat. 1000 kurang 500. Berarti berapa? 1000 kurang 500. Bukan. 1000 kurang 50. 950 tahun. Ya. Jadi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Iya, mendakwahkan tauhid. Bagaimana supaya manusia ini kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena terjadi kesyirikan. Tapi bersamaan beliau, lamanya beliau berdakwah, di kelanjutan ayat di surah Hud disebutkan ya, yang ikut dalam ajarannya Nabi sedikit. Ya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Ya, padahal dakwanya berapa? 950 tahun. Yang beriman hanya orang yang ikut di atas perahu. Itu pun tidak semuanya manusia, sebagiannya hewan. Bayangkan. Bahkan istri dan anaknya sendiri tidak beriman. Antum bayangkan, anaknya sendiri tidak apa? Tidak beriman. Ketika Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, ayo naik di perahu. Jangan kamu bersama dengan orang-orang yang kafir itu, yang musyrik itu, jangan. Karena kalau tidak naik di perahu, pasti dia apa? Tenggelam. Ini sudah melihat siksaan. Tapi apa dia bilang? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai ayahku, saya akan pergi di gunung berlindung dari apa? Banjir. Enggak percaya, padahal sudah melihat apa? Siksaan. Tapi itulah kita katakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia adalah anak Nabi, tapi ketika tidak mau mengikuti ajaran Nabi, maka tidak ada gunanya. Ya, jelas ya. Ini insyaallah taala kita akan lanjut lagi pembahasan seputar ini. Baik, wallahu alam. Sudah masuk waktu Isya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.